Alhamdulillah.
صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعظم على عباده المنة بما دافع عنهم كيد الشيطان وفتنه، إذ جعل للصوم حسنا لقوله وجنة وفتره بأبواب الجنة. الصلاة والسلام على سيدنا محمد اللهم صل عليه ورسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. بشر صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Termasuk Bapak, Bapak Ibu, jamaah salat subuh kami muliakan. Awalan ya nasyukurullah ta'ala ala jami'i ni'amihi minha ni'matus sihah wal afiyah, ni'matul iman wal islam, nahduru majlis al-fihah makan. Salatan wa salam ala nabiyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin. Allahumma salli alaihi Sana hizya sifatuhu yawm qiyamah. Para matur Bapak Ibu ingkang mituturi nasihat jilangan ingkang awak pribadi kula piyambak, mugi manfaati panjenengan sami. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtilatus sholati utawi perkara kang batalaken salat as-salisu kang nomor 3 al-aklu iku mangan. Perkara yang membatalkan sholat tapi sholat iku makan. Makan iku nggih kados dene kalam, kados dene ucapan. Sama ada dua, idza kana katsiran, idza kana qalilan. Wonten makan kategori banyak, ada makan kategori sedikit. Idza kana katsiran yubtilu mutlaqan. Dalam keadaan sholat makan banyak, nanti sholat mutlak batal. Baik disengaja atau tidak, bodoh sengaja batal. Apa wali disengaja. Idza kana qalilan la yubtilu illa idza ta'ammadahu. Andaikan yang dimakan itu sedikit, nanti sholatnya tidak batal kecuali apabila disengaja. Disengaja mah kedip kata sami-sami batal. Tapi nek kedip boten disengaja boten batal. Dobitul akli al-qalil huwa al-raf. Definisi makan sedikit itu sesuai dengan uruf, sesuai dengan kebiasaan masyarakat sekitar. Ulama mengira-ngira membatasi definisi makan sedikit itu biqadri simsimah au simsimataini. Simsimah ini jil sali wonten sali. Kenapa ada sali kan seperti alut apa?
gimana? Sampai Artis kundi. Malah gitu. Temu Kali Semeru ije Mituri Semeru wah gong ada kundi. oh Ada kundi. Turi iki Turi Sari itu. lik nemen sawi ireng Berarti nih sawi B. Seperti berarti nih makan bau turi batal ya. Batal itu banyak. 2 biji sawi atau 2, 1 atau 2 itu sedikit. Selebihnya banyak. Kali upah siji gede. oh gede upah Berarti nih orang makan lagi sholat. Wonten silit bentuknya upah itu kan gede untung. Gede. gajinya mana Kenapa makan di dalam sholat itu batal, sedangkan di berpuasa itu boten? Jadi kan puasa makan sendiri batal boten, talent maksudnya, talent sengaja. Tapi ini sholat disengaja atau tidak batal. Li'anna annal akla al-kathir nasiyan yubtilu sholah wala yubtilu shaum li'annal musalli hay'ah tuzakiruhu annahu fi sholati bihilafi shaum. Kenapa sholat itu batal sebab makan banyak dan tidak membatalkan di berpuasa? Karena orang yang sholat itu hayat, keadaannya tuzakiruhu annahu fi sholati, mengingatkan bahwa dia dalam keadaan sholat. Janganlah kita nek puasa. Itu makan. Nanti di puasa-puasa sudah pernah di pernah seneng mana? Terus mana? Kadang-kadang lebih rokok, aku rompi berbeda mana? Sering-sering. Ar-rabi tarkurukni min arkani sholat, meninggalkan rukun-rukun sholat itu otomatis batal. Rukun ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Qalbi niat, boten niat. Qauli al-Fatihah tasbih akhir. Setelahnya ditinggal. Fi'li ya sujud, ya ruku, ya duduk dan lain-lain. Au ada mutarafun syar'i min syurutiha, tidak sempurnanya syarat-syarat sholat, tidak terpenuhi sepenuhnya. Itu juga sebab batalkan sholat. Usul tanpa ini dijelaskan cuma 4, tapi secara garis besar al-mubtilatus sholat, perkara yang membatalkan sholat itu banyak sekali. Kata niat memutus sholat, niat memutus sholat. Ya niat saya membatalkan sholat, niat itu batal jebret. Tapi nek puasa numpak batal puasanya lah sama. Selama dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan, puasanya lanjut tetap sah. Dan sholat, niat memutus sholat otomatis batal. Watara tutfiqatiha, antara iya tidak iya dalam memutus sholat itu batal. Batal ya.
Betul batalnya bingung, batal otomatis. Soal itu harus fokus, konsekuen, tidak boleh mamam, tidak boleh apa. Watakiku kotiha bisa menggantungkan, memutuskan niat sholat, memutuskan sholat dengan sesuatu. Ini pun dalam umpamanya udah, sesuatu batal. Nah puasa betul. Tadil rukun qasir, memanjangkan rukun-rukun pendek. Ada. Dan sholat itu ada rukun qawli, rukun qasir, ada rukun tawil, ada rukun pendek, ada rukun panjang. Rukun qasir contohnya iktidal, duduk di antara dua sujud. Rukun qasir. Membaca iktidal, seumpamanya dilakukan panjang lama seperti halnya orang baca Fatihah, atau duduk di antara dua sujud lama seperti halnya orang tasbih awal sama ini saja. Wa kishaful awrah hilang astur, hilang astur sakit, tustar sakit. Terbukanya aurat apabila tidak ditutup seketika langsung. Memiliki sholat, wonten angin dipasang gede, auratnya sarungnya buka. Dan boleh ketinggalan langsung ditutup. Buatan apa-apa yang dibiarkan nanti bisa batalkan salat. Wa wuqu'un najasah ilam tulqahalan min ghairi hamlin. Kejatuhan najis ketika tidak dibuang seketika tanpa memegang. Salat ketibalan najis. Najis basah sama yang basahnya kering kotoran apa cek mama ibarat peci nek basah berarti tidak boleh menyentuh pecinya, dicopot seketika langsung dicopot. Nek masih basah sampai amel ibaratnya sarung lah otomatis dibakar mau masih sarung dicopot. Baiknya saat kami nanti sekeliling lagi nempel siku ya di tempat nama maka bersolat nanti dibuang saking tempat sholat. Jatuhnya najis ketika tidak dibuang seketika tanpa memegang, tanpa menyentuh. Wal inhirafu anil qiblat, apa inhiraf itu mengong, tidak menghadap kiblat wis namanya. Jadi kadang diperhatikan kadang dalam keadaan salam. Salam, assalamualaikum. Dadane aku melu-melu nglimu sing aku wajar mawon dadane ajib tetap menghadap kiblat. Wa tarkuluknin amdan fi'liyan aw qawliyan. Meninggalkan rukun sholat disengaja, baik rukun fi'li, rukun pekerjaan, atau qauliyan atau rukun ucapan, Fatihah, tasyahud akhir, takbiratul ihram dan lain-lain. Wa kadzalika al-ikhlalu bi ahadi syurutil arkan. Begitu juga tidak adanya salah satu syarat-syarat rukun dalam sholat. Sawami ada yang inhina al-mujzi'i fi ruku, posisi rukunya belum sempurna, belum boten terkungkung sawami, boten sempurna rukunya, nanti bisa menyebabkan tidak sahnya sholat. Wa adawi sujud ala ahadil a'dha as-sab'ah, sujud
tidak memenuhi syarat, tidak menggunakan ketujuh anggota sujud itu imamnya membahayakan. Sujud baru kali yang keci sama baru buatan nempel. Sering itu biasanya jari-jari kaki, terus ngambung, terus nempel bagian luar. Pucuknya sih pucuknya pun ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sah, ada yang tidak. Ada sengaja. Sing saya jari-jari bagian dalam di padel terus. Wa damit tumakninah fi ahadi arkani arba'ah sujud ruku i'tidal julus duduk itu tidak ada tumakninah, boten anteng, boten tenang, sekedar membaca subhanallah ya supaya terlalu kecepatan sama tumakninahnya boten lami, sekedar baca subhanallah, cuma tetap harus diperhatikan. Wa damu sima'i nafsi fil arkan qauliyah yang berkait buatan mirang napa sing dados ucapan-ucapan qauli Fatihah, takbiratul ihram niku minimal dirinya sendiri mendengar. Nah, Fatihah boten seru-seru ya Allah. Wa ghairiha minasyurur wa kadzalika al-khalu bi hati syuhud jamaah. Nek jamaah nggih wonten sebab-sebab yang menjadikan dia batal jamaah. Kata qaddum ala imamihi awit takhir anhu biruknaini fi'liyaini biduni udrin. Wonten makmum posisinya lebih maju daripada imam, jamaah sangat batal. Makmum yang bingung atau tertinggal dua rukun, rukunnya rukun fi'li, rukun pekerjaan, dua rukun fi'li berturut-turut tanpa adanya wudu, itu membahayakan. Wa katulin tidorihi li imamihi bidunya kudwah. Dan orang kalau tidak posisi makmum bukan jamaah niku boten angsal meniru gerakan imam. Nah, supaya dilakukan imam ruku melu kayak jamaah persis itu termasuk tidak sinkron ya, bukan jamaah sama kali imam. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sujud sahwi utawi iku bab nerangake sujud sahwi. Sujud iku makane wonten sujud sahwi nggih. Wonten sujud tilawah wonten sujud syukur wonten penafatan dan sebagainya itu beda-beda. Sujud sahwi, sujud itu ya sujud sahwi itu karena lupa. Hukum sujud sahwi sunnah itu bukan sunnah. Apakah sujud sahwi bisa wajib? Bisa wajib ketika sujudnya makmum dalam rangka mengikuti gerakan imam. Berarti sujud sahwi bagi makmum itu wajib karena imam juga melakukan sujud sahwi. Saumami imamnya sujud sahwi, makmumnya boten memakai batalan sholatnya makmum karena tidak mengikuti gerakan imam. Tempat sujud sahwi di mana? Kapan? Ba'da tasyahudil akhir qabla salam.
setelah tahiyat akhir fil alamin innaka hamidum majid Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Sampai dengan salam sujud. Kalau sujud dua kali Allahu Akbar subhana man la yanamu wa la yasbu subhana man la yanamu wa la yasbu subhana man la yanamu wa la yasbu. Terus duduk Allahu Akbar Rabbi firli warhamni wasbuni warfani warsubni wahdini wa'afini wa'afani. Sujud lagi Allahu Akbar subhana man la yanamu wa la yasbu. Niku baru saja. Seumur hidup Kanjeng Nabi nate sujud sahwi 5 kali. Kanjeng Nabi. Nabi pernah sujud sahwi selama hidupnya 5 kali. Tapi sujud Kanjeng Nabi niku bukan disebabkan karena memang lupa boten. Ada unsur li'atitas mulang maring sahabat-sahabat Kanjeng Nabi, mulang maring umat Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi kok lalem supe itu nggih mustahil. Kanjeng Nabi tidak mungkin pernah lupa. Lalene Kanjeng Nabi, supe Kanjeng Nabi iku nang hal-hal sing hubungane selain Gusti Allah. Nek kalau Gusti Allah itu kelingan terus. Napa malih dalam keadaan sadar tileme Kanjeng Nabi, tileme kelingan Gusti Allah. Ku Nabi. Betan. Kanjeng Nabi nanti sujud sahwi jumlah bilangan rakaat. Ya terluar kalau bingung. Dampaknya gimana? Kan kita setuju. Kalau ada bingung mana jumlah bilangan rakaatnya, ambil jumlah yang paling sedikit. Makin sebelum salam sujud sahwi. Marrah qoma min rakaataini bil tasyahhud. Kanjeng Nabi nate rakaat kedua dometan tasyahud awal. At-tahiyatul mubarakatus. Maka jadi itu ngene. Kan sedang langsung berdiri meneruskan rakaat yang ke-3 itu nanti. Akhirnya sujud sahwi. Wa marrah salam min rakaataini. Jangan nanti sholat. Belum bayar sholat, belum waktu salam. Nanti. Terus dilanjut rakaat yang belum dilakukan sujud sahwi. Wa marrah salam min salati rakaatin Kanjeng Nabi nate baru 3 rakaat salam. Berarti kasusnya dalam sholat asar, zuhur, isya belum 4 rakaat sudah salam. Wa marrah syafi rakaati khamisah. Nomor rakaat kelima, rakaat keempat lah ini jumlah bilangannya bingung. Bagaimana cara sujud sahwi? Kaifiyatuhu, cara sujud sahwi. Sajdatan ika sujud di sholat itu 2 sujud kados dene sujude sholat biasa. Wa yaqulu fihi ma yaqulu fi sujud di sholat. Membaca di dalam 2 sujud tersebut seperti halnya bacaan di sujud-sujud sholat seperti biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ansal. Tapi wastahsana badhum ayakula sing saya mau saya iki subhana man la subhanalladzi ini kasih alladzi subhanalladzi la yasbu wa la yanamu. Ansal. Subhana man la yanamu wa la yasbu dibalik ansal. Subhanalladzi maha suci dan
Allah laya suka orang lali sapa Allah walayana lan para saleh sapa Allah. Wa amma idza fa'ala soalnya wonten tiyang sengaja ninggalaken maka sujud dari itu istighfar mawon astagfirullah mansal meninggalkan sebab-sebab yang menyebabkan susah usul sengaja makanya mau sama kota subhanallah tapi istighfar. Sujud jahri manfaatnya itu ada 4 ya. Satu, jabul kholal al-waqi qoblahu, nambal kekurangan yang terjadi sebelumnya. Sebelumnya al-waqi qoblahu saat durunge sujud maksudnya. Contohnya orang meninggalkan tasyahud awal, orang meninggalkan kunut karena lupa, berarti sebelum salam dia sujud sahwi karena sebab dia sujud sahwi itu terjadi sebelum melakukan sujud sahwi. Sahabat suratul al-kholal al-waqi pada sujud sahwi ada sebabnya itu bersujud malah moten. Contohnya apa? Bi'an saja dari sahwi, ada orang sujud sahwi summa berdadari fa'ala sarbat akhor bersujud sahwi pun ragu berniku mana? Dia melakukan sebab lain yang ada kesunahan melakukan sujud sahwi. Contohnya apa? Atau sebenarnya keaklikon ini nasihat makan sedikit tapi lupa, atau berbicara sedikit dan lupa. Bersujud sahwi kok ngomong selalu kami memang lupa, atau makan sedikit. Dan nanti tapi sujud sebab sujud sahwi ada sebab lain selain jadi dua kali pelanggaran, nanti tidak usah melakukan sujud sahwi lagi karena sudah melakukan sujud yang sering terjadi mawon perjalanan kata sebab-sebab sujud sahwi. Sebab yang pertama fi'lu ma yubtilu amduhu wala yubtilu sahbuhu idza falahu nasyan, melakukan melakukan sesuatu yang batal sholatnya ketika dilakukan dengan sengaja, tapi ketika dilakukan tidak ada unsur kesengajaan dan dilakukan karena lupa, itu makanya disunahkan sujud sahwi. Contohnya ada makan sedikit, niku lek disengaja batal. Tapi ketika dilakukan tidak sengaja itu tidak batal. Niku makan sedikit. Nomor 2, tarku badimin ab'adi sholah au badil ba'ad, meninggalkan sunnah-sunnah ab'adi sholah. Sampang sunnahnya pada kali wonten sunnah hayat, wonten sunnah ab'ad. Sunnah hayat, sunnah sholah dalam sholat mesah mau ditilang tidak ada kesunahan melakukan sujud sahwi. Tapi sunnah ab'ad ketika ditilar sunnah melampaui sujud sahwi. Sunnah ab'ad kemauan dengan 3 tasyahud awal, supaya melakukan tasyahud awal, atau
wa qu'uduhu wa sholatu ala nabi fihi, supaya duduk di sujud awal, di tahiyat awal, dan membaca sholawat, membaca sholawat pada Nabi, supaya hukum betul fokus. Nomor kali al-qunut wa qiyamuhu wa sholatu ala nabi wa alihi wa sahbihi, meninggalkan doa qunut, berdiri membaca sholawat kepada Nabi, keluarga dan sahabat Nabi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummihi wa ala alihi wa sahbihi, lengkap. Sholawat kepada Nabi, keluarga Nabi, sahabat Nabi, itu ditilang di sunnah sujud sahwi. As-sholatu alal alif tasyahud akhir, supaya tidak baca sholawat karena keluarga Nabi akhir-akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali, itu ditilang wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu juga nanti menyebabkan disunahkan melakukan sujud. Ulangi, sujud, sebab sujud sahwi, sebabnya itu mau nomor kali, saya nomor 3. Naqlu min qawli ila ghairi mahalli, memindah rukun-rukun kauli, rukun bahasa ucapan, tidak pada tempatnya, contohnya membaca Fatihah, tasyahud akhir, sholawat maring kanjeng Nabi, sholawat maring keluarga di kanjeng Nabi, dipindah tidak pada tempatnya, nanti sunnah lalu sujud sahwi, disunahkan melakukan sujud sahwi. Ar-rabi'u iqa'u bin fi'liyin ma'ah imani siyadah. Berempat, adanya rukun fi'li, misalnya rukun fi'li, rukun pekerjaan. Kemungkinan adanya tambahan, mesti bingung dan jumlah rakaatnya berapa. Ini sering dia mau rakaat 3 apa ya kader supaya ida syata hal rakaat amla fayajibu alaihi ayarka ihtimalan wa kadzalika ida syakka hal sajadah amla fayajibu alaihi ayaswidihatan. Wonten tiyang sholat niku syakka ragu maunya wis apa durung ya, atau mau pun sujudnya kok dereng ya. Ini kan rukun sedulur, rukun, sujud, rukun. Fayajibu alaihi ayarka, dan mau suku apa durung ya sama yang diterangkan sujud harus kembali untuk melakukan rukun, karena rukun itu bagian dari rukun sholat. Dan sih tinggal sunnah. Orang melakukan sunnah, meninggalkan yang wajib, tidak diperbolehkan mengulang, mundur untuk melakukan isi sunnah lalu. Contohnya kunut, pun kadung sujud pertama ke rakaat kedua, ya pun betul salah madhep malih mas kunut, karena sudah terlanjur melakukan hal yang wajib. Perkara yang wajib tidak bisa dikalahkan oleh hal-hal yang sunnah. Sampun ninggal tasbih awal pun posisinya jejeg rakaat ketiga, berarti tahiyat awalnya supaya tidak boleh turun kembali untuk melakukan tahiyat tasbih awal pun kadung madhep.
sudah terlanjur berdiri melakukan rakaat yang ketiga. Orang ragu-ragu, apa sujud apa deh ya? Wajib sujud. Dan nanti sebelum salam ditambah dengan sujud sahwi. Yusanu lahu ayas sudah disahwi nanti sahwi. Masa ilmu sujud disahwi ada masalah sing sering terjadi. Asyakku fi adadi rakaat. Idza syakka fi adadi rakaat akhadha biyaqini wa huwa aqall. Ada orang ragu-ragu pada jumlah bilangan rakaat. Nanti yang wajib diambil yang pasti yang yakin. Yang yakin adalah bilangan paling sedikit. Oke. Mau apa telu? Diambil yang kedua mesti benar ya. Orang telu ya, mau orang. Nah dua ada yang sudah tiga, ada masalah. Tapi sama diambil yang banyak, boleh kali, dan itu sudah ada. Wahwa akan wujuban, bahkan hukumnya wajib diambil bilangan yang kecil. Faidah syakka fi sholatil rubaiyah, ragu-ragu di jumlah bilangan rakaat nanti di sebelum salam sujud sahwi. Kayak terima apa dulu ya, ragu-ragu nanti sujud sahwi. Atau ragu-ragu pada sholat yang 4 rakaat. Mau telu berarti. Wahwa salah rakaat, wayakti birakatin, wayasjud sahwi. Dilanjutkan rakaat yang keempat, terus sujud sahwi. Illa khalafahu al-ma'mun wa yalghaw. Ada tawatur fayakutu biqolihim. Kita nek pamine posisinya lagi makmum. Ini kayaknya beloro, amat telu ya semua ikuti imam. Lam tara asyakkun fi adadi rakaat summa sarasyak amal hukmu hal yasudu sahwi. Ada orang ragu-ragu jumlah bilangan rakaat, kemudian ingat ragu-ragunya hilang, maka hukumnya tetap sunnah sujud sahwi. Atau ada natel mau telu apa ya, boleh kan ingat, oh pun tiga mau kali pun tiga ya, diburusan dari sana kan ingat, oh mau telu. Idza nasiya at-tasyahhud awal fahal yajuzu ayyuda ilaihi. Ya, ini harus dijelaskan. Ada orang lupa melakukan tasyahud awal, apakah boleh baginya untuk kembali? Jawabannya wa idza ada al-yasitu lisahwi. Saupami kembali, apakah dia sunnah sujud sahwi? Jawabannya idza nasiya tasyahud awal wa tasoba. Ada orang lupa melakukan tahiyat awal dan posisinya sudah lempeng, itu jejak rakaat ketiga berarti. Wa dzalik bi ankana lakiyan atlubu min ruku fala yajuzu lahu ar-ruju. Tidak boleh kembali untuk melakukan tahiyat awal. Wa tabtulu sholatuhu idza raja'a. Umpama wis kadung kelalen balik mari tasawuf awal salatnya illa idza kana nasyan aw jalan. Kecuali wong iku boten ngertos blas sama sekali. Nasyan kelalen. Sudah kelalen. Aw jalan ditandai boten ngertos keharamannya. Ada di mana? Hukmu
hukum orang meninggalkan doa kunut wa huwa kahukmi kita syahudil awal hukumnya sama persis dengan tasyahud awal. Falau nasiya'an kuntu'ata ilaihi berdawati jamun tadi, ada orang lupa melakukan kunut wada ilaihi berdawati jamun pun sujud balik kunut batolat sholat tubuh sembahyangnya batal illa karena siang balik lagi kecuali memang lupa kalian belas au jalan bitahrik kalau memang dengan tos misalnya wa yusanuna sujud sahwi idza balagha taruwa ila sebelum salam sunnah sujud sahwi. Hukum dasar ini sujud sahwi yang dilakukan orang berjamaah posisinya sedang makmum bahkan yang berkah atau berimam. Yajibu alal makmum ayyuta bi'a imamahu fi sujudi sahwi. Wajib bagi makmum mengikuti gerakan imam ketika sujud sahwi. Maksudnya, nek saumpama imamnya sujud sahwi, makmumnya bidere. Tenang salut. Anu orang lain, jika imamnya tetap satu kesatuan, satu komando. Makmumnya digedar sujud sahwi. Lo mau dia minta, ngomong subhanallah ya orang ngomong sama. Tetap makmumnya sujud sahwi. Walaya sujud al-makmum disahwi nafsi. Sing lalen makmumnya dhewe. Oh iki piye ya sing keter. Sing apa? Sing apa ya? Boten angsal bagi makmum sujud sahwi karena dirinya sendiri yang lupa. Karena status di makmum. Ya mengikuti imam, mantep mawon. Imam berat lalen, katanya makmum yang lain juga mengikuti imam asal nyongklai dewek sujud yang berbohongnya betul saya. Wa inna ayasujud idza saha imamuhu wa lam yasjud. Nah, ini beda malih. Sing sekalen makmume wa inna ayasujud an sujud sapa si makmum idza saha. Nalikane kelalen sapa imamuhu imam makmum wa lam yasjud kan ora sujud sapa imam. Imam kelalen ora sujud. Makmum boleh sujud. Faya sujud al-makmum guna lisah imami pada salam imami sawisé imame salam makmum dari salam makmumnya sujud lin sujud sahwi itu boten apa-apa boten batal imame supe yang boten sujud sahwi salam apa mate makmumnya boten usah salam ngelampai sujud sahwi. Lawan tayang kona al-makmumu tarkul ruknin. Ada lima tiga kawan. Langsung lawan. Oleh akeh. Sujud ada sujud tilawah, ada sujud syukur nggih. Sujud tilawah itu sujud ketika membaca mendengar itu dua, ada sami, ada mustami. Sami itu krungu tapi boten tidak ada unsur niat ngrungokaken niku boten. Tapi yang mustami ada unsur sengaja mendengarkan. Benten ada khotbah harus diperdengarkan oleh mustami. Nah itu bukan sami, mustami. Karena mustami orang yang mendengarkan khotbah harus ada niat dan kesengajaan
ihtimam, perhatian yang besar untuk mendengarkan khutbah. Nah, sujud tilawah, sujud yang disebabkan dia membaca sendiri, membaca ayat Al-Quran yang disunahkan untuk sujud, atau dia mendengar, tapi mendengar bukan sengaja sebenarnya, disebut ya mau ayat surat sujud sama, atau mustahil memang memperdengarkan, memang ada perhatian bahwa mendengarkan. Wa ta'akadu sujud lil mustami ila sajdatil qawli, sebagai orang yang memang akhirnya mendengarkan kesunahannya lebih kuat. Di dalam Al-Quran ada arba'a asyarata mawdi'an, ada 14 sunah-sunah yang disunahkan untuk sujud tilawah. Nanti caranya ada. Bagaimana cara mengerjakan sujud tilawah? Ada kalanya dia di luar sholat, ada kalanya di dalam sholat. Rukun sujud tilawah di luar sholat ada 7. Ingat, yang ditipu kita apa itu? Senyap bahasa Jawa bawah niat sujud tilawah sunnah Allah Akbar, takbir, takbir ikram Allah Akbar, bertakbir langsung sujud. Dan sujudnya nanti itu menyesuaikan dengan bacaan surat yang mana. Dongane ki yang sujud tumaninah, mesti tumaninah, terus duduk, terus salam, niat, takbiratul ihram, langsung sujud, mesti tumaninah, duduk, salam, tertib terakhir. Itu sujud tilawah di luar sholat. Bacaannya apa ya? Tumaninah dalam sujud. Mau sering Allahumma tub li biha indaka ajran waj'alha li indaka syukran wa do'an biha nisran wa qbalha kama qiblatah min ibadika dari. Syarat disunahkan sujud sujud tilawah ini banyak. Ada beberapa. Antakuna al-qira'ah masyru'ah. Bacaannya memang disyariatkan kan di sujud tilawah. Benten malih saumpami yang qira'atul junub wanafi, yang membaca itu bagi orangnya sedang junub kan boleh, asal tidak diniati membaca Al-Quran betul apa. Tapi tidak boleh dia sujud. Posisinya sujud tilawah, sujud syukur, sujud sahwi itu sama persis syarat rukunnya sama dalam sholat. Ya butuh suci, ngadep kiblat, untuk aurat dan lain sebagainya. Dan yang juga bukan asal sholat, mau Quran asal kalau tidak berniatnya baca Al-Quran. Antakuna al-qira'ah maksudnya yang dibaca itu ada tujuan maos. Dudu wong sing mendem, dudu wong sing naim, ora tidur boten. Antakuna al-qira'ah li jami' ayat sajdah tersebut dibaca secara menyeluruh total. Contoh sekarang surat Al-Alaq, Wasjud, Rib. Andaikan tidak sempat yang lagi sawah putih boten suci mendengar ayat-ayat saja, maka diganti dengan ayat dengan dzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Antakuna al-qira'ah min qari'in wahid. Sujud tilawah ini dibaca oleh satu orang qori. Mau kata ya satu mawon sudah baik. Antakuna fi guni sholat jenazah, bukan di sholat jenazah.
mau dan sejenisnya. Suci awal dosa. Allah yutawina al-fasl baina qira'ah wa sujudi ulfah. Antara sujud dan bacanya tidak dipisah sesuatu yang lama. Mungkin kita manfaat babu apa ini sujud syukur wa asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim la ilaha illallah al-halimul karim subhanallahi rabbis samawati sab'i rabbil arsyil azim la ilaha illallah al-halimul karim subhanallahi rabbis samawati sab'i rabbil arsyil azim la ilaha illallah al-halimul karim subhanallahi rabbis samawati sab'i rabbil arsyil azim ya azim ya azim anta ilahi la ilaha ghayruk ifli dhanbal azim فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لي ذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لي ذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم اللهم صل على سيدنا المصطفى محمد وسلم وبارك على سيدنا رسول الله الحمد لله رب العالمين أول شيء أنت العلم أنت يا سمع سيده يا الله يا ربنا لك الحمد كما به جل وعلا الكريم وعظيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر الذنوب وتصلح القلوب ولا تضر المصيبة والصدع اللهم إنك عفو تحب العفو اجعلنا على الله العلم والخير واجعلنا من شر الله اجعلنا جمعنا هذا جمعنا مرضانا أنتنا كلهم عافنا عافانا ولا تشفعنا بسلم في بيت أترك رحمة الله عليه ربنا اغفر لنا ولخلنا سبقنا بالإيمان في قلوبنا يوم الذين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى والإمام واغفر لنا ما كل رزقنا يا ربي يا أرحم